Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai anggaran bahan baku. Jadi bagaimana caranya untuk menyusun anggaran bahan baku. Di sini ada 4 komponen atau 4 anggaran yang merupakan bagian ya dari anggaran bahan baku. Jadi yang pertama adalah mengenai kebutuhan bahan bakunya. Kemudian yang kedua pembelian, anggaran persediaan, kemudian anggaran bahan baku yang digunakan untuk produksi. Nah, untuk anggaran kebutuhan bahan baku, rumusnya adalah unit produksi dikali SUR ya. Jadi standar usage rate atau standar pemakaian bahan baku per unit. Jadi ada dua hal ini yang harus diketahui untuk kita supaya bisa menghitung kebutuhan bahan baku. Contohnya, untuk 1 unit barang A diperlukan SUR 2 kg bahan baku X, misalnya tepung. Ya. Berarti untuk membuat 1 unit barang tersebut memerlukan 2 kg bahan baku X gitu ya. Jadi yang paling penting itu SUR-nya berapa dan unit produksinya berapa yang diproduksi. Contoh kasusnya di sini data Mitra Garmen pada tahun 2011 selama 2 tahun terakhir memproduksi 2 macam produk, yaitu jas dan kemeja. Selama setahun tersebut merencanakan akan memproduksi 600 piece ya, unit jas dan 900 unit kemeja. Berarti rinciannya berdasarkan triwulan seperti di tabel. Ada triwulan 1, triwulan 2. Nah, ini berarti triwulan 1 memproduksi 20% volume dari total volume penjualan. Berarti jasnya 120, kemejanya 160. Triwulan 2 30% dari seluruh kapasitas volume penjualan. Seperti itu semua ya. Jadi 600 unit total jas ini dibagi berdasarkan persentase setiap triwulan gitu. Pun dengan kemeja sama. Nah, standar usage rate-nya untuk kain ada 2 SUR di sini, ada kain motif, ada kain polos. Untuk jas kain motifnya 2 meter, kain polosnya 3 meter. Untuk 1 kemeja memerlukan kain motif 1 meter dan kain polos 2 meter. Nah, berdasarkan data di atas, berarti kan ini datanya sudah ada ya. Jumlah unitnya berapa yang mau diproduksi, kemudian SUR-nya berapa untuk setiap produk. Kemudian diminta anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, berarti di sini dibuat tabel untuk jenis kainnya ada berapa. Di sini ada produksi, ada SUR, kemudian baru kita bisa mengetahui kebutuhannya. Ini dibuat per produk ya, pun dengan dimasukkan langsung triwulannya. Gitu. Jadi seperti di sini triwulan 1 produksinya untuk kain motif jas 120, SUR-nya 2 meter, berarti kebutuhannya 240 meter. Dan sampai ke tabel yang paling bawah sampai ke kemeja. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini untuk anggaran kebutuhan bahan bakunya. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Nah, untuk pembelian formulanya seperti ini. Kebutuhan bahan bakunya berapa yang sudah kita hitung. Misalnya ini contoh jumlahnya 2100 meter untuk kain motif ya, apa polos ini, motif kebutuhannya. Totalnya berarti yang paling polos 3600 meter. Kemudian persediaan akhir bahan bakunya ada berapa yang periode sebelumnya. Kemudian jumlah kebutuhan sementara berapa, dikurangi persediaan awal bahan baku, kemudian unit bahan baku yang dibeli. Nah, kemudian pembelian bahan baku ini contohnya unit bahan baku dikali rumusnya ya, harga beli per unit. Kita langsung ke contoh saja supaya lebih jelas. Nah, di sini sebetulnya ini mudah ya kalau misalnya difahami. Jadi kita baca dari contoh soal. PT Mitra Garmen, sebuah perusahaan yang memproduksi dan menjual jaket kulit menggunakan 2 bahan baku, ada satin, ada kulit. Kemudian di sini ada rencana produksinya. Triwulan 1 5.000 unit, 6.500 triwulan 2 sampai triwulan 4 6.000 unit.
surnya atau standar usage rate-nya untuk kain satin 3 meter, kain kulit 2 meter dengan harga per unitnya kain satin 20.000 dengan persediaan awalnya 1.000 meter. Kemudian untuk kulit surnya 2 meter, harga per unit 50.000, persediaan awal yang tersedia 2.000 meter. Rencana persediaan akhir bahan baku untuk setiap triwulan untuk satin 2.000, untuk kulit 1.500 meter pun gitu ya. Jadi berdasarkan data di atas diminta untuk membuat anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, di sini tabelnya berarti rencana unit produksi berapa setiap triwulannya. Ada triwulan 1 sampai triwulan 4, kemudian dibagi menjadi 2 kolom, ada kain satin dan kulit. Surnya berapa setiap triwulan, kemudian dikalikan unit produksi dikali surnya berapa. Berarti ini kebutuhannya 15.000 meter kain satin untuk triwulan 1. Nah, berarti di sini yang kulit 2 meter per unit, berarti kebutuhannya 10.000 meter untuk triwulan 1. Kemudian dijumlah. Ya, di sini ada untuk kain satin 67.500, untuk kain kulit 45.000 meter. Ini sama dengan masih yang contoh kasus yang pertama ya. Ini untuk kebutuhan total kebutuhannya. Nah, kemudian anggarannya sekarang anggaran kebutuhan bahan baku yang kain satin. Kebutuhan bahan bakunya itu kan 15.000 untuk triwulan 1 ya. Nah, ini diturunkan tabelnya. Persediaan akhirnya 2.000. Nah, jadi persediaan sementaranya ada ditambahkan, dijumlahkan ya. 17.000. Kita yang triwulan 1 saja ya. Jadi yang lain bisa mengikuti. Kebutuhan sementaranya 17.000 itu hasil dari kebutuhan bahan baku, kemudian ditambah dengan persediaan yang ada persediaannya. Berarti kebutuhan sementara 17.000, kemudian persediaan awalnya 1.000. Jadi pembeliannya unitnya ada 16.000 di persediaan awal itu persediaan yang ada ya, sorry ya, kalau persediaan akhir berarti persediaan yang memang harus disisakan gitu di akhir. Nah, berarti pembeliannya unit 17.000 dikurangi 1.000, jadi 16.000 dikali harga per meternya 20.000, berarti 16.000 dikali 20.000, berarti anggaran kebutuhan bahan baku untuk kain satin triwulan 1 kebutuhannya adalah 320 juta. Kemudian untuk triwulan lain dihitung sama ya, sehingga kebutuhannya 1,4 M gitu ya untuk kain satin. Yang kulit juga sama. Jadi di sini yang paling penting adalah kita harus tahu dulu persediaan akhir, persediaan awal, kemudian harganya berapa gitu ya. Itu yang kebutuhan bahan baku. Kemudian yang ketiga persediaan. Untuk persediaan di sini langsung ke contoh saja. Diketahui persediaan akhir Januari sampai Juni di sini ada 1.500 meter sampai 2.000 meter. Sampai Desember 1.000 meter gitu ya. Kemudian diminta untuk membuat anggaran persediaan bahan baku kulit super. Di sini jumlahnya berapa, harganya berapa, kemudian baru tinggal dikali-kalikan saja. Jadi di sini yang paling penting adalah harus diketahui dulu harga bakunya dan persediaan bahan bakunya berapa. Gitu. Di sini kan persediaan akhirnya direncanakan Januari 1.500 sampai Desember 1.000 dengan harga 60.000 per meter. Berarti tinggal dikali-kalikan saja. Ya, berarti anggarannya segini setiap bulannya. Ini persediaan akhirnya jangan lupa di akhir ya. Nah, kemudian yang keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis untuk diproduksi. Nah, di sini PT Mitra Garman memproduksi kemeja sutra untuk kebutuhan pengolahan produk bahan baku berupa kain sutra standar usage rate-nya 2 meter dengan harga beli bahan baku 100.000 per meter. Nah, ini adalah rencana produksi 2011 Januari sampai Maret sampai triwulan ketiga. Kemudian diminta menyusun anggaran biaya. Kebutuhan bakunya segini, 500 meter tiap semesternya. Kemudian harga bahan bakunya, biaya bahan bakunya. Berarti tinggal
kali-kalikan saja ya. Harga bahan bakunya berapa nih? 100.000. Berarti kebutuhannya tadi yang Januari 250 dikali 100.000. Nah ini berarti ada kekeliruan ya di tabel. Ini harusnya 250, anggaplah ini 500 ya. Ini 500, ini 500 gitu. Ada 500, 800. Nah, tinggal dikalikan saja. Jadi yang penting tahu harganya. Oke, mungkin itu video singkat dari Ibu, semoga bisa difahami. Jadi yang paling penting ikutin saja format anggaran yang ada di modul ya. Itu menjadi petunjuk kalian nanti mengerjakan soal untuk anggaran bahan baku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.